Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Malam ini saya bersama Om Leslie, Bung Leslie S. Yosep. Iya. Ya, betul. Iya. Bung Leslie adalah seorang aktivis pada masa kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli tahun 1996 yang pecah bentrokan di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Selamat malam Bung Leslie. Selamat malam, Pak Ronald. Iya nih, Bung Leslie, apa kabarnya? Sehat Pak? Sehat. Sehat ya? Sehat, Tuhan memberkati. Amin. Dalam masa pandemi ini kita sebisa mungkin harus sehat. Tapi Bung Leslie tadi udah baru lepas masker ya? Ya. Sudah cuci tangan? Ya udah semua. Ya, semua sudah. Semoga kita sehat selalu Om Leslie ya. Amin. Ya, tahun 96. Ya, tahun 96 lalu itu Bung Leslie ada di lokasi pada saat peristiwa kerusuhan 27 Juli. Betul. Iya. Waktu itu kan ada mimbar bebas yang berlangsung sejak yang mendukung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia di situ. Ya. Mendukung Ketua Umum hasil Munas Surabaya yaitu Ibu Megawati pada waktu itu. Betul. Tapi ada perlawanan dari kubu yang berbeda, jadi ada dualisme kepemimpinan pada waktu itu, ada kubu Suryadi. Dan selama dari hari ke hari di kantor DPP itu ada mimbar bebas yang berlangsung. Saat itu Bung Leslie ada di lokasi Saya di depan pintu DPP PD Perjuangan setiap hari ya. setiap hari, dan saya kebetulan pada malam itu juga saya berjualan dengan atribut Megawati, jualan kaos dan aksesoris lain-lainnya. Semua saya jualan karena saya pikir saya harus membesarkan nama Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan sebagai anak Bung Karno. proklamator Bung Karno. Iya. Jadi pada saat itu Bung Leslie ada setiap harinya di depan gerbang masuk kantor DPP PDI Iya, di Ponorogo 58. betul. Iya. Jadi sebelum peristiwa 27 Juli itu ada juga peristiwa yang bentrok dengan aparat ya di Gambir ya, Om Betul. Leslie. Iya. Masih ada almarhum Pak Sopan Sopian, Betul. almarhum Pak Roy Bebe Janis. Iya, betul. Iya. Pada waktu itu berarti Bung Leslie merasakan begitu dihadapkan dengan kekerasan. Sangat marah saya dengan harapan kekerasan itu, sangat marah sekali. Nah, boleh dengar ceritanya dong Bung Leslie, pada saat kejadian itu Bung Leslie kan ada informasi dari tetangga sekitar rumah Bung Leslie, katanya Bung Leslie pernah hilang. Ya, kalau dibilang hilang betul, karena pada waktu itu saya dibilang katanya hilang tanpa jejak, katanya udah tidak ada mayatnya lagi. Saya pada waktu itu terdengar sama orang timbunan mayat yang di dalam truk. Ya nggak tahu bagaimana, saya punya hati tergerak. Tiba-tiba saya nggak tahu bagaimana, jalan Tuhan. Dalam truk itu saya loncat menyelamatkan diri saya. Saya pikir kenapa saya harus mati? Teguran hati saya. Pas hari itu juga saya cium darah. Kok nggak enak. Tiba-tiba kayak Tuhan dorong, bangun. Akhirnya saya loncat dalam kendaraan apa pada waktu itu saya tapi cuma ingat kayak berupa truk atau Blanwir atau apa. Pokoknya saya loncat di depan Megaria nggak jauh dari LBH. Dan dari situ saya melarikan diri ke DPP kembali. Nah, di bawah jembatan Jalan kereta api, ya. kereta api, saya lewat situ, saya dikeprak dengan pipa. Pipa itu bertulis kira-kira 1,5 meter, bukan 1 meter, 1,5 meter. Hajah Megawati DPP PD Perjuangan. Itu PDI. Iya, PDI. Pada waktu itu saya dipukul dengan pipa itu. Kepalanya. Kepala saya ini kalau dibongkar kepala saya ini
mungkin kalau di botak ini bisa kelihatan Jahitan ya. jahitan atau bekas pukulan. Jadi pada waktu itu saya masih bandel. Tiba-tiba nggak tahu ada aparat TNI menyelamatkan saya, dibawa ke depan DPP, bahkan sampai ke Jalan Surabaya. Jalan Surabaya itu ada posko, tapi dibilang berupa pada waktu itu dibilang posko ya belum terbentuk ada segala macam. Pada waktu itu masih posko berupa bambu apa segala macam. Nah, di situ Seperti pos ronda ya. ya tiba-tiba ada polisi sama TNI untuk merawat orang yang bentur, pecah apa segala macam. Nah, tiba-tiba saya diberobatin setengah obat merah. Habis itu saya dibawa ke mobil truk di depan Angkatan Laut dekat lampu merah Jalan Surabaya itu. Dari situ saya dibawa truk. Pada waktu itu saya terus langsung dibawa ke Polda. Di Polda pun sempat dipukulin dan ditanya, kamu siapa? Kamu ini, kamu perusuh apa segala macam. Tapi tetap aja pada waktu itu bukan saya dijahit, bukan ini, dipukulin dulu. Setelah itu baru saya dijahit, baru dimasukin ke tahanan di bawah tahanan di penampungan di situ. Baru aku ketemu dengan kawan-kawan rekan-rekan Yang juga ditangkap. Termasuk kasus Gambir, Penegoro dan lain-lainnya. Jadi kami bersatu di situ. Jadi salah satu yang sangat diawasin adalah saya pribadi atas nama Leslie. Saya yang selalu diawasin aparat. Setiap titik dan pergerakan saya diawasin. Sampai pun saya mohon maaf, di ruangan saya sempat saya taruh dual roll film di kamar mandi. Habis itu saya film kamera. Ya. Habis itu saya balik kembali, alasan kencing dan segala macam. Saya lihat film saya yang di atas toilet itu karena ada batu yang hancur. Tiba-tiba saya lihat film udah kagak ada. Ya saya pikir minimal dokumen saya sebagian udah saya kasih udah diambil sama polisi, sebagian saya store ke Bu Mega. Pada waktu itu saya dengan ibu saya datang. Setelah kejadian ya. Setelah kejadian itu saya dan ibu saya bawa roll ini, bahkan Ibu Mega bilang terima kasih atas laporan Anda apa segala macam. Dia cerita nanti saya utamakan Pak Leslie, lanjut demi lanjut saya akan utamakan, saya dan perhatikan. Iya, memang sangat sangat sedih ya, karena kebetulan pada saat itu juga saya sendiri ada di tempat kejadian yang sama, sangat merasakan betul apa yang Bung Leslie rasakan pada saat itu. Kita ketakutan melihat teman-teman ada yang ditangkap, ada yang dipukuli, PKI loh, ada teriakan-teriakan seperti itu oleh orang-orang yang cepak-cepak, badannya besar-besar dan melempari batu. Lemparannya jauh sekali, beda sama teman-teman. Teman-teman cuma paling 10 meter, Ya, betul. tapi mereka lemparannya bisa sampai 30 meter karena memang sudah dilatih ya, oleh Leslie ya. Ya, itulah fakta sejarah yang kita rasakan pada saat itu, pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Pada saat itu kan Bu Leslie jualan aksesoris partai, gambar-gambar banteng dalam bentuk bendera, stiker, kaos dan lain-lain. Komplit. Ya. Sekarang masih seperti itu. Saya sampai sekarang masih eksis ya? di PDI, bahkan PD Perjuangan. Iya. Saya sampai detik ini tetap masih berjualan aksesoris partai. Karena kehidupan saya untuk menghidupkan partai kita sendiri, Iya. PD Perjuangan, bahkan Ibu Megawati, untuk bahkan seluruh rakyat seluruh Indonesia. Iya. Pak Leslie anaknya berapa, Pak? Anak saya dua, Ya. Laki-laki atau perempuan? satu laki satu perempuan. Yang paling tua laki-laki. Laki-laki. Oh, namanya siapa, Pak? Pak Namanya Yohanes Yohanes. Sekarang di mana dia? di
duta besar Korea Korea Utara. luar biasa. Yang Iya. Yang satu lagi di Bogor, namanya Dedra Jessica Joseph. Joseph, iya. Jadi yang satu laki-laki, yang paling bungsu perempuan. Cucu berapa? Cucu 2. Cucu 2. Wah, luar biasa. Iya. Biarlah kenangan-kenangan buruk pada masa lalu itu biar menjadi catatan sejarah, Om Leslie ya. Dan mungkin juga waktu kelewatan bicara nih, Ya. saksi saya nih, tangan 2 ini melawan Cangkur sama TNI. Ini ada Cacat di sini, Iya. sama Cacat di sini. Boleh saya agak menyimpang sedikit? Ya. Di punggung saya ini Ya. ada jahitan. Iya. Saya kena tusuk sama Sangkur. Sangkur yang tusuk ini adalah TNI, Oknum ya. oknum. Ya. Ya, yang tusuk ini oknum. Pada saat itu yang ditugaskan untuk menjaga keamanan ya, yang dipakai oleh penguasa pada saat itu ya. Betul. Ya. Ya, itulah situasi politik pada saat kekuasaan sedang berkuasa, menggunakan cara-cara kekerasan untuk menjalankan tugasnya pada saat itu. Ya, tapi puji Tuhan saat ini Bung Leslie dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah di Duta Besar Korea Utara dan satu lagi di Bogor ya, Leslie, dan dua orang cucu. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga punya masa depan. Betul. Terima kasih. Iya. Saya bangga sekali bisa berkenalan dengan Bung Leslie pada saat ini, bisa bercerita, membagikan cerita dan kesaksian tentunya Bung Leslie ya, saksi hidup peristiwa 27 Juli. Iya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Bung Leslie. Salam Indonesia, salam Pancasila, Merdeka. Teman-teman yang baik, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya. Caranya gampang, dengan mengklik tulisan subscribe berwarna merah di bawah kanan hingga menjadi berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah di subscribe. Terima kasih, salam hormat, merdeka.